Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 181, Mantra Pengunci Roh. Utang darah harus dibayar dengan darah. Kata-kata dingin itu membuat Jian Wushuang tampak menakjubkan. Tuan Wushuang, kata Dan Jiu tiba-tiba di halaman, beberapa pembunuh dari Menara Bulu Darah baru saja meminta bantuan untuk serangga simbiotik. Tidak akan lama lagi sejumlah besar ahli dari Menara Bulu Darah akan tiba, jadi sebaiknya kita pergi secepatnya. Kau benar. Jian Wushuang mengangguk dan segera menatap Jian Nantian. Ayah, ayo pergi. Pergi. Jian Nantian menggelengkan kepalanya perlahan. Kau bisa pergi, tapi aku tidak. Apa? Jian Wushuang tercengang. Dan Jiu, Yang Zaixuan, dan Suro juga tercengang. Mereka datang untuk menyelamatkan Jian Nantian, dan sekarang mereka berhasil. Namun, Jian Nantian tidak ingin pergi. Ayah, Jian Wushuang hendak mengatakan sesuatu, tetapi dia disela oleh Jian Nantian. Ada senyum pahit di wajah Jian Nantian, bukannya aku tidak ingin pergi, tapi aku tidak bisa. Setelah itu, Jian Nantian berdiri dan berjalan menuju gerbang halaman. Dia berhenti di gerbang, lalu perlahan menyentuh ruang di depannya. Segera muncul beberapa riak transparan di area yang disentuhnya. Apa ini? Jian Wushuang mengerutkan kening. Mantra pengunci roh. Seru Dan Jiu segera. Oh. Jian Nantian menatap Dan Jiu, lalu berkata sambil tersenyum, ya, itu adalah mantra pengunci roh, jadi aku tidak bisa pergi. Gelombang-gelombang, Dan Jiu menghela napas pelan dan berkata pelan, aku tidak pernah menyangka bahwa Menara Bulu Darah begitu memperhatikanmu, Tuan Jian Nantian. Mereka tidak hanya mengatur begitu banyak ahli alam kekosongan Yin untuk mengawasimu, tetapi bahkan menggunakan mantra pengunci roh padamu. Apa itu mantra pengunci roh? Apa yang sebenarnya terjadi? Jian Wushuang bertanya berturut-turut. Tuan Wushuang, saya khawatir Anda tidak dapat membawa ayah Anda pergi kali ini, kata Dan Jiu dengan sungguh-sungguh, tampaknya halaman ini adalah halaman biasa, tetapi dikelilingi oleh mantra pengunci roh yang digunakan untuk menahan mereka yang memiliki posisi khusus. Mantra pengunci roh dapat dimulai hanya dengan setetes darah. Setelah dimulai, mantra itu akan membatasi pemilik darah. Kecuali mantra pengunci roh dihapus, siapapun yang terperangkap olehnya tidak dapat meninggalkan jangkauannya. Terus terang, ini sama saja dengan jebakan lainnya. Namun, pada jebakan lainnya, setelah diaktifkan, tidak seorang pun dapat masuk atau keluar. Jebakan ini berbeda karena mantra pengunci roh hanya ditujukan pada satu orang. Kami, orang-orang dari Sekte Sembilan Kaisar, dan para ahli Menara Bulu Darah dapat masuk dan meninggalkan mantra pengunci roh kapanpun kami mau. Hanya ayahmu yang terperangkap. Karena Menara Bulu Darah membangkitkan mantra pengunci roh dengan darahnya, ayahmu dibatasi oleh mantra itu dan tidak dapat pergi. Jadi begitulah. Jian Wushuang segera memahaminya. Tidak heran ayahnya terperangkap di halaman ini, bukan di ruang rahasia atau penjara. Halaman ini lebih sulit untuk melarikan diri daripada penjara. Tuan Dan Jiu, Anda mengatakan bahwa mantra pengunci roh dapat dinonaktifkan sekarang. Bagaimana cara menonaktifkannya? Tanya Jian Wushuang. Mantra pengunci roh memang bisa dinonaktifkan, tetapi membutuhkan kekuatan besar. Biasanya, hanya ahli tertinggi yang telah mencapai alam legendaris yang dapat menonaktifkan mantra pengunci roh, kata Dan Jiu. Apa itu alam legendaris? Jian Wushuang bingung. Transendensi ilahi, kata Dan Jiu langsung. Jian Wushuang langsung terkejut. Jalan seni bela diri, 7 langkah jalan roh, laut spiritual, alam inti emas, alam kekosongan yin yang, dan transendensi ilahi. Di antara semuanya, alam kekosongan Yin yang dianggap sebagai level puncak dalam dinasti Tianzong. Namun, ada level yang lebih tinggi di atas alam kekosongan Yin yang, yaitu alam transendental yang legendaris. Alam itu adalah transendensi ilahi. Akan tetapi, ahli tertinggi itu langka. Dinasti Tianzong telah mengalami sejarah selama ribuan tahun, tetapi hanya ada satu orang yang benar-benar mencapai tingkat transendensi ilahi. Dia adalah kaisar pendiri dinasti Tianzong, dan pencipta seni pedang tak berbentuk. Namun, kaisar pendiri menghilang tak lama setelah berdirinya dinasti Tianzong. Bahkan hingga kini, tidak seorang pun tahu apakah ia masih hidup atau sudah meninggal. Mungkinkah mantra pengunci roh ini hanya dapat dinonaktifkan oleh seorang ahli tertinggi pada tingkat transendensi ilahi yang legendaris? Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Ekspresi Jian Wushuang langsung menjadi pucat, dan sosoknya sedikit gemetar, dengan tatapan enggan di matanya. Tentu saja dia tidak mau. Semenjak ayahnya menghilang, ia sangat ingin mencari keberadaan ayahnya. 7 tahun berlalu, ia akhirnya menemukan ayahnya, dan ia pun segera mengundang para ahli dari mana-mana untuk datang membantu menyelamatkan ayahnya. Mereka bahkan mengalahkan Sekte Sembilan Kaisar. Dan mereka juga menghentikan para pembunuh dari Menara Bulu Darah dengan bantuan Wang Yuan. Dia akhirnya melihat ayahnya.
Namun dia tidak menyangka bahwa ayahnya masih tidak bisa pergi karena mantra pengunci roh. Tidak heran para pembunuh menara bulu darah mengatakan bahwa guru Wushuang ditakdirkan untuk kembali tanpa menyelesaikan apapun. Ternyata mereka benar. Dan Jiu mendesah diam-diam. Wushuang. Yang Zexuan dan Surou juga memandang Jian Wushuang dengan semacam cemberut saat ini. Suanger. Jian Nantian muncul di samping Jian Wushuang, menepuk bahunya, dan berkata, senang bertemu denganmu hari ini. Aku sangat puas dengan kemajuanmu. Namun, jika kamu ingin menyelamatkanku, kekuatanmu saat ini tidak cukup. Datanglah untuk menyelamatkanku setelah kau menerobos ke alam legendaris. Mendengar ini, Jian Wushuang terkejut. Sampai langkah itu. Melihat ini, Ma Qinghai dan putranya Ma Changfeng tidak dapat menahan diri untuk mencibir, Jian Wushuang, kamu menyerang Sekte Sembilan Kaisarku dengan rekan-rekanmu. Memang, para ahli dari Sekte Sembilan Kaisar dan Menara Bulu Darah tidak dapat menghentikanmu, tetapi jika kamu ingin menyelamatkan ayahmu, itu tidak mungkin. Bajingan. Jian Wushuang menatap Ma Qinghai dengan dingin, dengan niat membunuh yang meningkat. Sekarang dia benar-benar ingin membunuh orang ini. Namun, saat dia hendak bertarung, Jian Nantian menghentikannya. Biar aku yang urus mereka berdua, kata Jian Nantian dengan tenang. Ayah. Jian Wushuang tercengang. Sementara Jian Nantian berdiri di depan meja batu, dia mengambil pedang kayu yang tergeletak di atas meja, lalu perlahan berjalan menuju Ma Qinghai dan Ma Changfeng. Adegan ini tidak hanya mengejutkan Jian Wushuang, tetapi juga Dan Jiu, Yang Zexuan, dan Surou. Apa yang ingin dia lakukan? Dan Jiu tidak bisa menahan diri untuk bergumam. Tampaknya Jian Nantian akan bertarung. Namun, dantian Jian Nantian telah hancur. Tanpa dantian, dia tidak akan memiliki kekuatan spiritual. Sekarang dia hanyalah orang biasa yang tidak memiliki kekuatan spiritual sama sekali. Namun, antara Ma Qinghai dan Ma Changfeng, yang satu berada di alam inti emas luar biasa, yang hampir cukup kuat untuk masuk dalam daftar naga bumi, dan yang satu lagi merupakan prajurit kuat di alam kekosongan Yin awal. Pada saat ini, Jian Nantian hanya mengambil pedang kayu biasa dan berjalan menuju ayah dan anak itu.